Dalam sebuah aktivitas kota, terlihatlah satu keluarga tengah melakukan aktivitas sehari-hari, di mana ada sang ayah yang sangat gila kerja bernama Yusuke Suzuki, sang ibu bernama Mitsui, lalu ada dua anak bernama Yui dan juga Kenji, di mana mereka adalah satu keluarga yang jauh dari kata harmonis dan bersifat sendiri-sendiri. Terlihat dari sang ibu yang tengah menyiapkan makan malam malah mendapatkan balasan tidak menyenangkan karena mereka bertiga tidak mau memakannya karena mereka merasa jijik dengan ikan dan sayuran pemberian dari sang kakek karena mereka semua terbiasa dengan makan makanan instan. Ketika waktu menunjukkan pagi, terlihat Suzuki yang bangun kesiangan akibat alarm yang tidak berbunyi, di mana ternyata listrik di area sana telah padam, membuat satu keluarga ini nampak sibuk tetapi tidak panik mengenai hal ini karena pikirnya pemadaman ini akan berlangsung sebentar saja. Akibat pemadaman ini, HP mereka juga ikut mati serta kompor yang tidak bisa digunakan untuk membuat sarapan pun ikut mati, dan lebih parahnya lagi, lift di sana juga ikut tidak menyala, sehingga para penghuni yang ada di apartemen itu dengan terpaksa turun ke bawah melalui tangga. Kemudian di saat Suzuki tiba di stasiun, ternyata kereta juga tidak berfungsi, membuat dia mau tidak mau harus berjalan kaki ke kantor. Sementara itu, Kenji yang menggunakan sepeda mulai merasa keanehan karena mobil-mobil di jalanan yang bukan listrik juga ikut tidak menyala, membuat orang-orang yang ada di sana nampak kebingungan. Sementara itu Suzuki yang sampai di kantor kini mulai melihat kerumunan karyawan tidak bisa masuk akibat pintu yang tidak bisa dibuka, membuat satu orang di sana berusaha memecahkan kaca pintu tersebut yang akhirnya bisa membawa mereka masuk ke dalam gedung, agar tetapi sialnya semua komputer tidak menyala. Begitu juga dengan semua peralatan yang berhubungan dengan listrik tidak menyala, membuat semua pegawai merasa bingung karena tidak dapat bekerja. Di lain sisi, Mitsui yang sedang berada di supermarket mendapati barang-barang yang sudah tidak tersedia. Bahkan makanan-makanan instan di sana juga tidak ada. Lalu di saat akan membayar, rupa-rupanya mesin kasir di sana tidak berfungsi, sehingga menyebabkan antrian yang sangat panjang. Dikatakan kasir menghitung secara manual beralih ke kantor Suzuki, di mana semua karyawan akhirnya dipulangkan dikarenakan tidak ada yang bisa dikerjakan. Bukannya senang, Suzuki malah keberatan dengan hal itu karena menurutnya nanti listrik akan menyala dan dapat bekerja kembali, agar tetapi sang atasan tidak mendengarkannya. Dalam perjalanan pulang, Suzuki kini memutuskan untuk membeli sebuah sepeda meskipun dengan harga yang sangat mahal, karena mengingat di situasi seperti ini hanya sepedalah yang mampu menjadi kendaraan untuk bisa berpergian. Di malam harinya terlihat keluarga Suzuki sedang makan malam bersama untuk pertama kalinya. Tetapi Suzuki yang notabene-nya gila kerja malah membawa pekerjaan itu ke rumah, sehingga Mitsui sang istri segera menegur. Namun hal itu malah menjadikan pertengkaran, membuat kedua anaknya yang malas mendengar bergegas pergi ke kamar masing-masing. Hari ketiga setelah pemadaman listrik, rupa-rupanya listrik masih belum menyala, membuat cucian piring sangat menumpuk karena air juga ikut tidak menyala. Bahkan kantor Suzuki memutuskan untuk meliburkan karyawannya sampai listrik kembali menyala. Sementara itu terlihat Mitsui dan penduduk lainnya yang kini sedang mendatangi kantor PDAM untuk mencari air, agar tetapi sayangnya sang petugas menjelaskan bahwa mereka memang memiliki persediaan air di penampungan bawah tanah. Namun masalahnya tak ada satupun pompa dapat digunakan akibat listrik yang tengah padam. Mendengar penjelasan itu, mereka semua pun merasa sangat-sangat kecewa. Sedangkan itu Suzuki yang hendak mengambil uang di bank lagi-lagi malah mengalami kesulitan karena banyaknya penduduk yang mengantri, karena diketahui mesin ATM tidak menyala lagi. Dia
Hari ketujuh sejak pemadaman tersebut, kota Tokyo kini berubah menjadi kota mati akibat pemadaman listrik, membuat sebagian besar penduduknya pun akhirnya memilih untuk pergi ke pedesaan, sama halnya dengan Suzuki yang mengajak keluarganya untuk pergi ke Kagoshima, tempat kediaman orang tua dari Mitsui. Namun, Yui yang mendengar langsung menolak karena dia tidak mau hidup di pedesaan, namun karena situasi tidak memungkinkan, akhirnya mereka semua pun setuju untuk pergi ke Kagoshima di keesokan harinya. Di keesokan harinya mereka kini tengah bersiap dan mengumpulkan uang untuk membeli tiket, lalu pergi menuju bandara untuk menggunakan sepeda. Saat di perjalanan terlihat banyak sekali orang-orang pergi meninggalkan kota ini, lalu mereka juga melihat banyak sekali orang berjualan air minum dengan harga yang sangat mahal. Mengingat air minum di situasi seperti ini sangatlah langka. Melihat anak-anaknya kehausan, akhirnya Mitsui mencoba menawar kepada sang penjual untuk memberikannya satu dus minum dengan harga yang murah, dan pada akhirnya mereka mendapatkan air minum tersebut lalu melanjutkan perjalanannya menuju bandara. Sesampainya di bandara, sialnya semua penerbangan ditutup karena ternyata pesawat juga tidak dapat digunakan, membuat orang-orang yang ada di sana yang nampak kecewa memutuskan untuk pergi. Sama halnya dengan keluarga Suzuki yang memutuskan untuk pergi menuju penginapan karena hari sudah mulai gelap. Di sana Suzuki memutuskan untuk mereka tetap melanjutkan pergi menuju Kagoshima menggunakan sepeda meski butuh waktu 2 bulan untuk bisa sampai ke sana. Namun Yui yang sangat manja lagi-lagi menolak agenda, tetapi sang ayah menjelaskan bahwa mereka tidak bisa terus hidup seperti ini karena untuk mendapatkan air saja mereka sangat sulit. Di Kagoshima itu pedesaan yang orang-orangnya bertani dan melayan, jadi untuk persediaan mereka sangat mudah didapatkan. Keesokan harinya, Yui dan Kenji kini pergi menuju toko buku untuk mencari peta sebagai panduan menuju ke Kagoshima. Kemudian mereka mendengar sebuah rumor jika di daerah Osaka tidak terjadi pemadaman, namun berita itu masih belum dipastikan kebenarannya. Lalu di saat itu juga Suzuki dan Mitsui melihat ada sebuah tempat penukaran makanan, membuat mereka berdua bergegas menukar beberapa botol alkohol dan air minum untuk ditukar dengan sekarung beras yang akhirnya mereka dapatkan dan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah mengayuh sepeda selama berjam-jam, akhirnya mereka tiba di jalan tol yang mana ternyata jalan itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tengah bermigrasi. Memasuki hari ke-16 pemadaman listrik, keluarga Suzuki kini berkemah di tepi sungai. Di sana korek api yang mereka punya tinggal sedikit, serta persediaan air juga sudah habis. Jadi mau tidak mau mereka harus meminum air sungai tersebut. Namun, di saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan yang sangat besar menimpa mereka, membuat mereka yang berhenti segera bertuduh agak, tetapi sayangnya akibat angin yang kencang, semua barang-barang dan sepeda mereka ikut terseret. Setelah kejadian itu, Kenji dan Yui kini berusaha mencari persediaan makanan serta kebutuhan yang mereka perlukan ke supermarket. Namun sialnya, semua yang mereka butuhkan tidaklah ada, tetapi mereka menemukan makanan kucing dan juga air aki untuk dijadikan persediaan serta sebuah suar yang langsung diberikan kepada sang ayah yang tengah berusaha membuat api. Kemudian di saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, lagi-lagi hujan pun turun. Lalu setelah redel, mereka memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalan sambil memakan makanan kucing serta air aki itu. Ya mau gimana lagi? Mereka yang dulunya sangat manja dan pemilih terhadap makanan, karena akibat kejadian ini mereka dipaksa harus memakan makanan yang ada untuk berusaha bertahan hidup di tengah situasi yang mereka tidak tahu kapan listrik akan menyala kembali. Lalu mereka pun berpapasan dengan sebuah keluarga yang terlihat baik-baik saja di tengah situasi seperti ini, berbanding terbalik dengan kondisi keluarga Suzuki. Namun di saat bersamaan, keluarga itu dengan baiknya mulai mengajari mereka cara bertahan hidup, lalu menjelaskan jika tumbuhan yang ada di pinggir jalan bisa dijadikan sebagai makanan, serta memberitahu jika air yang terdapat lumut bisa diminum.
Melihat semua itu, Suzuki merasa iri karena keluarganya itu mampu bertahan hidup dengan baik, berbeda dengannya yang menjadi ayah saja sangatlah buruk dan tidak bisa melindungi keluarganya. Namun bersama dengan itu di perjalanan mereka melihat sekelompok tentara agen, tetapi di saat mereka bertanya mengenai ini semua, ternyata tentara tersebut tidak mengetahui apa yang telah terjadi, merasa tidak mendapatkan informasi. Pada akhirnya kedua keluarga itu berpisah di persimpangan. Hari ke-43 setelah pemadaman berlangsung, akhirnya keluarga Suzuki tiba di kota Osaka, namun rupa-rupanya di kota itu juga mengalami keadaan yang sama, di mana para penduduk kota telah pergi menuju daerah lain sehingga membuat Yui merasa kesal dan marah kepada sang ayah yang telah mengajak mereka ke kota ini, bukan ke Kagoshima yang jelas-jelas tujuan mereka dari awal. Hingga dalam situasi itu akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka berdua, tetapi hal itu langsung dilerai oleh Mitsui. Setelah perdebatan singkat itu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Lalu mereka tiba di sebuah akuarium tepi laut yang terlihat banyak sekali orang-orang sedang memasak ikan dan dibagikan kepada semua orang. Melihat hal itu, keluarga Suzuki segera ikut mengantri, namun sayangnya di saat giliran mereka akan mendapatkan hidangan itu, semua makanan sudah habis tanpa tersisa, sehingga untuk yang pertama kalinya Suzuki memohon kepada orang agar diberikan sedikit makanan untuk anaknya. Namun sayangnya orang itu malah mengabaikannya. Di hari ke-67 sejak pemadaman listrik berlangsung, mereka akhirnya sampai di sebuah pedesaan dengan keadaan yang sangat kelaparan serta kehausan. Namun di saat yang bersamaan, Suzuki melihat seekor babi yang sangat besar, sehingga tanpa pikir panjang membuat mereka segera mengejar dan menangkap babi itu, hingga akhirnya babi tersebut tertangkap. Namun di saat mereka akan memotong, tiba-tiba muncullah seorang pria tua bernama Tanaka yang langsung membantu memotongnya, yang mana ternyata babi tersebut adalah milik pria itu yang langsung dibawa ke rumahnya. Lalu sesampainya di sana, mereka yang melihat air segera meminumnya. Sehingga Tanaka yang mengetahui situasi ini segera mengatakan jika mereka mau mendapatkan tempat tinggal dan makanan, mereka harus membantu menangkap para babi-babi yang terlepas. Beberapa hari pun kini telah berlalu, di mana terlihat keluarga Suzuki kini sedang menangkap para babi serta membantu meringankan pekerjaan Tanaka. Bahkan di sana juga mereka belajar bagaimana cara memotong hewan, menghidupkan api, memotong kayu, menjahit dan mengasapi daging agar lebih awet. Tetapi di satu hari Tanaka mencoba menawarkan mereka untuk tetap tinggal saja di rumahnya. Namun mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Mendengar hal itu, Tanaka tidak bisa memaksa dan malah memberikan banyak sekali persediaan makanan untuk di perjalanan. Lalu tidak lupa keluarga Suzuki mengucapkan banyak terima kasih karena Tanaka telah membantunya selama ini. Setelah melewati perjalanan yang amat panjang, tibalah mereka di tepian sungai. Namun sayangnya mereka tidak menemukan sebuah jembatan yang terlihat di peta, sehingga Suzuki kini berinisiatif membuat sebuah rakit agar di sini mereka bisa menyeberangi sungai itu. Di gasokan harinya setelah hujan terhenti, Kenji memutuskan untuk mencari sang ayah. Namun sayangnya ia hanya berhasil menemukan rambut palsu, membuat Mitsui serta Yui yang mengetahuinya pun semakin sedih. Namun mereka yang tidak memiliki waktu banyak mau tidak mau melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran sang ayah. Di hari ke-94 setelah pemadaman listrik berlangsung, mereka kini berjalan menelusuri rel kereta api, di mana Mitsui dan Yui masih sangat terpukul atas apa yang terjadi kepada ayahnya, membuat Kenji berusaha menyemangati mereka agar tetap melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan itu, di saat Yui sedang memakan dagingnya, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang terus mengikuti, sehingga Yui langsung memberikan makanannya kepada sang anjing itu. Kemudian di saat berhasil naik ke atas, tiba-tiba segerombolan anjing tadi kembali. Tetapi di saat yang bersamaan datanglah sebuah kereta api, hingga pada akhirnya mereka terselamatkan, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta tersebut.
Di lain sisi, rupa-rupanya Suzuki kini masih hidup, lalu dengan keadaan lemah ia berusaha berjalan tidak tentu arah, lalu ketika ia merasa lemas dengan keadaannya, Suzuki berusaha menghidupkan suar ketika kereta api kini melintas, sehingga Mitsui yang melihat berusaha menghentikan kereta tersebut. Beberapa waktu kemudian, Suzuki yang sudah tersadar dan terbangun di kereta kini merasa bahagia karena sudah dipertemukan kembali dengan keluarganya. Hari ke-108 setelah pemadaman berlangsung, pada akhirnya mereka kini tiba di tepi pantai Kogoshima, lalu bertemu dengan sang ayah Mitsui yang sedang memancing membuat mereka semua kini bahagia. 2 tahun pun kini telah berlalu, terlihat keadaan pedesaan itu sudah sangatlah terentram, di mana Suzuki dan Kenji kini menjadi seorang nelayan, sementara Yui tengah menenun kain dan Mitsui serta sang ayah tengah berkabun. Di keesokan paginya, mereka yang tengah tertidur tiba-tiba saja mendengar suara dari arah speaker desa membuat semua penduduk berhamburan keluar karena rupa-rupanya listrik sudah kembali menyala sama halnya di kota Tokyo yang kembali beraktivitas normal seperti dulu. Sementara itu, di kediaman keluarga Suzuki terlihat Mitsui yang akhirnya mahir memotong ikan, lalu Yui dan Kenji juga memutuskan untuk membawa bekal ke sekolah serta Suzuki yang bersepeda ke kantornya. Dan akibat kejadian semua itu, keluarga Suzuki yang tadinya tidak harmonis, kini seakan-akan mendapatkan pelajaran dari 2 tahun hidup tanpa listrik, hingga film survival tahun perlisan 2016 pun kini selesai.